Gerak sih ya. Iya begitu. Tapi kemungkinan aku nggak banyak gerak. Nggak nggak lasak. Ya coba ini. Cek. Aduh. Dulu ya. Jadi santai kalau di rumah sendiri mah. Ya ibu-ibu. Ini rumah sendiri ya kan? Ya, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih dulu buat Kang Yusuf ya dari manajemen Ustadz Fatih Karim. Insya Allah luar biasa membuat event yang sangat bermanfaat ya untuk menjawab fenomena hidup saat ini ya, ketika banyak umat-umat akhir zaman nih penuh dengan keresahan, apalagi penuh dengan masalah kehidupan gitu ya, yang mentalnya suka down, naik turun gitu ya Bu. Oh ya, kita banget ya Bu. Insya Allah mencari terus hati yang tenang gitu ya, pikiran yang sehat dan positif. Jadi memang harus cari ilmu, harus terus dicas dimanapun, cas di sini, cas di sana, cas di mana-mana, termasuk nanti ikut tadi eventnya Ustadz Fatih Karim, Amazing Quran ya, Amazing Muharram, Masya Allah ya, karena momentum bulan Muharram. Jadi semoga nanti kita bisa ikut sama-sama ya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, kita bareng-bareng ke Ritz-Carlton, sekalian healing yang sesungguhnya ya, dapat ilmu, terus nge-mall gitu, ke hotel gitu. Ya baiklah, semoga Allah mudahkan ya, kita mencari insight buat kehidupan, biar jadi hamba yang benar, jadi hamba yang bertakwa dan sebagainya lah. Terus ngapain kita kesini? Ngapain kita kesini? Nanya lagi ya. Kita samperin dulu lah, bestie-bestinya. Udah duduknya udah deket-deket bestie belum? Biasanya ini yang sebelah-sebelahnya kenal apa baru kenal? Kenalan dulu. Iya Bu, soalnya kalau duduk di sini manjangnya sampai ke surga. Iya, beda kayak duduk di kafe, beda Bu. Itu cuma sampai dunia doang. Tapi kalau duduk di rumah Allah, duduk di masjid, insya Allah bareng-barengnya sampai ke surga. Jadi biar kenal ya, gitu, biar kenal. Jadi besok-besok benar-benar jadi saudara dunia ini akhirat. Colek dulu deh, mana tangan sebelah kanannya, seperti oh ya, nanti saya mau juga ini, insya Allah ya, kita nanti juga bekerja sama dengan Kang Yusuf dan tim. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita doakan bersama, tidak ada kendala, itu kita pengajian akbar sama Ustadz Sony Abikim. Wah, senang nggak ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan memenuhi syarat ya, semuanya lagi proses juga, mudah-mudahan jadi tanggal 5 Juli. Jadi dari sekarang waktunya sudah dibuletin di kalender ya. Jadi biar nggak, kalau ada urusan-urusan yang lain nanti dulu ya, gitu, mau ketemu Ustadz Sony insya Allah. Terus apa lagi nih? Kita samperin temen-temennya dulu. Mana tangan kanannya? Celek temennya sebelah. Kasih tahu, hey Besti, ngapain kesini? Udah cuci piring belum? Terus Magicom udah dicetekin belum?
Pulang-pulang ternyata masih nasinya belum mateng, tar. Iya kan? Terus sebelahnya gantian. Udah dong, jawab. Kan kita mau masuk surga. Nanti bareng-bareng ya. Sekarang kita ngaji dulu. Terus apa? Kalau aku ngantuk, gelitikin ya. Gelitikin temennya. Kapan lagi ya main gelitik-gelitikan ya? Udah mak-mak begini ya. Iya, gelitik. Hah? Iya, jadi jangan lupa nanti gelitik-gelitikin temennya kalau ada yang ngantuk. Ya nggak usah serius-serius banget ya. Ini mau ngomong kematian Bu, nggak harus serius-serius juga Bu, gitu. Saya tadi kadang pakai baju hitam, kayak serem gitu ya. Gitu, udah nggak usah serem. Kan kita mau justru membuat kematian itu jadi optimis dan bahagia. Jadi nggak usah serem-serem juga gitu kan. Jadi memang kita ngomongnya tuh sebahagia itu, secantik itu, sesantai itu biar Bu Jamila Desi dia pakai hitam gitu ya, menjiwai gitu ya. Yang pakai hitam menjiwai nih mau meninggal. Iya, jadi ngomong meninggal Bu jangan begini. Ya, janganlah langsung ngomong gitu. Udah santai aja Bu ngomong mati mah. Orang memang pasti mati. Ya nggak sih? Mau kita apain juga pasti mati. Mau siap nggak siap juga pasti mati. Jadi ya nggak usah tabu juga ngomongin mati ya. Dan nanti kita mulai nanti saya belum buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ibu-ibu semua. Di ini kita berkumpul kembali di tempat yang penuh kebahagiaan sesuai dengan perasaan kita yang selalu harus bahagia. Bahagia dong? Bahagia dong. Senyumnya aja cantik-cantik. Manis-manis semua. Sudah rapi, sudah mandi. Mungkin kalau nggak kesini ibu masih cuci piring, masih ngepel, ya kan? Masih menggoreng-goreng gitu ya. Iya, makanya harus menyempatkan waktu untuk cari ilmu biar kualitas hidup kita lebih manfaat. Kalau urusan domestik mah kagak habis-habis ya Bu ya. Ya terus apalagi kita bersyukur kepada Allah hari ini memilih kita untuk mau datang, memilih kita untuk diberikan ilmu, memilih kita untuk diberikan motivasi yang baik gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk Bu, nggak ujuk-ujuk kita nih pengen kesini tuh kebetulan tidak. Semuanya sudah dengan izin dan hidayah dari Allah yang Allah pengen kita hari ini tahu apa. Hari ini kita jadi lebih apa. Allah pengen kita lagi bimbing, Allah pengen kita dibimbing apa. Makanya Allah ngarahin kita ke sini. Bisa aja kan kemana yang lain. Atau hari ini juga banyak misalnya pengajian di tempat lain. Ada Ustadz Kodenis misalnya ya kan. Yang memang wow gitu pasti menarik secara udah terkenal gitu ya. Ilmunya juga luar biasa pastinya. Tapi tentu saja ibu-ibu memilih di sini itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dengan petunjuk dari Allah ya. Kita syukuri alhamdulillah hari ini kita mau dapat ilmu apa buat dunia akhirat kita. Amin robbal alamin. Terus kita sayang dulu sama Rasulullah.
Mau disayang nggak? Kalau mau disayang, ya kita harus juga berusaha sayang. Kalau Rasulullah mah udah pasti sayang. Udah pasti kan Rasulullah sayang sama kita. Justru Rasulullah sangat berkorban untuk umatnya, memikirkan kita sampai sekarang ini. Bagaimana biar kita menjadi umat yang selamat gitu ya. Jangan sampai ada yang kemana-mana, yang membelok, yang ke kiri, yang kemana-mana. Jadi kita harus sayang dulu juga, bukan kita pun sayang, membalas sayang. Kalau Rasulullah memang udah sayang, pasti sayang dan sangat sayang. Nah, kita bisa membalas nggak sayang Rasulullah SAW dengan kita sholat dulu bareng ya. Ya, tadi juga udah sholawat sama Ustazah Fauzia, sama Ustazah Vivin. Sekarang kita sholawat lagi bareng-bareng. Biasa aja sholawat kita. Saya soalnya nggak pinter-pinter banget bersalawat yang kayak apa tuh, kayak sulis gitu ya. Saya mau nggak bisa kayak gitu mah gitu ya. Sekedar kita sederhana aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi kalau bisa jangan cuma di mulut, tapi rasakan Rasulullah itu ada di hati, ada di jiwa kita, menemani hidup kita, menguatkan langkah-langkah kita, membuat energi yang positif kalau kita itu merasa dekat dengan Rasulullah. Kalau galau-galau, panggil Rasulullah. Kalau panggil temen mah belum tentu Bu, dia juga banyak masalah. Curhat ke temen, lah dia curhat balik Bu, sama aja puyeng. Jadi memang nggak ada lain selain kepada Allah, juga kita bestian sama Rasulullah SAW gitu ya, merasa Rasulullah ada di dekat kita, selalu menemani hidup kita gitu. Jadi itu anti galau banget gitu, anti galau banget. Apalagi ya, terus saya biasa saya hormati, saya cintai gitu ya, gitu. Saya hormati, saya cintai. Ada dapat kupon nggak hari ini? Ada? Udah, kira-kira udah berapa kilo itu ya? Masya Allah. Iyalah, nggak karena itu juga sih, saya tahu gitu kan. Itu kan buat seru-seruan aja sih Bu, gitu kan. Biar berkah gitu ya. Tazkiyah Syifa mudah-mudahan juga dengan berbagi jadi nanti kasnya jadi miliaran gitu, bisa membawa ibu-ibu semua jamaah semua ke Baitullah ya Allah, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Sekarang kita nabung dulu sendiri Bu, berhubung kas MT nggak bisa biayain kita semua, jadi nabung nabung sendiri. Silakan kalau mau berikhtiar bersama, menguatkan niat biar kita itu saling menguatkan. Kalau nabung sendiri kan banyak godaan kan Bu, suka nanti dijajanin lagi, lihat scroll TikTok jadi CO lagi ya kan, kayak gitu. Saya banget tuh Bu, jadi saya tahu. Jadi kalau kita bareng-bareng nabungnya, saling mengingatkan, saling bikin semangat, jadinya kita jadi istiqomah insya Allah gitu ya. Jadi silakan ibu-ibu yang mau bergabung untuk menabung ke umroh, atau juga misalnya mau nabung buat daftar haji, silakan. Misalnya ini nabung dulu nanti buat modal daftar haji, amin, boleh juga buat apa aja. Dan kalau tiba-tiba ibu-ibu juga ada keperluan yang sangat mendesak, oh saya ambil dulu Bu, ya silahkan. Nggak apa-apa juga, tidak akan ada pemotongan serupiah pun, tidak ada. Jadi MT Tazkiyah Syifa hanya ingin membantu kita semua untuk punya niat ya kuat bersama gitu ya, gitu. Karena biasanya bareng-bareng lebih
kuat dan semangat. Kalau sendiri-sendiri kita lemah gitu ya. Itu aja sih. Jadi tidak ada keuntungan seapapun buat MT. Ya kalaupun keuntungan buat MT nggak apa-apa, buat dakwah juga ya, tapi memang nggak ada kok Bu gitu. Terus apa lagi? Ya itu aja lah sih ya. Terima kasih ya buat semua pengurus tercinta dan semua jamaah yang alhamdulillah hari ini Allah mudahin langkahnya untuk kita belajar bersama mengingat hal yang sangat pasti di antara yang lain. Apa yang lebih pasti selain mati? Nggak ada ya. Apa yang lebih pasti selain mati? Kalau yang lain mah bisa nggak pasti Bu gitu. Dapat rezeki nggak jelas, kadang ada kadang enggak misalnya ya gitu. Ya nanti nasib kita juga nggak tahu gimana ntar anak-anak segala macam semuanya semua belum pasti dan kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau mati itu sudah pasti, suka nggak suka, mau nggak mau gitu, kita pasti akan mati apapun itu. Jadi karena memang itu hal yang sangat pasti, maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi gitu ya. Yang sampai rugi udah dikasih waktu hidup di dunia sepanjang ini, ternyata ujung-ujungnya su'ul khotimah. Nauza min zalik ya gitu. Kita berdoa selalu sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Doa sama-sama yuk. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Amin ya rabbal alamin ya Allah gitu ya. Berharap banget ya gitu. Baiklah, jadi kenapa saya akhirnya pengen banget membahas ini? Terutama pasti berawal dari keresahan diri dong, gitu kan. Pasti saya juga manusia biasa sama seperti ibu-ibu semua yang meresahkan hal ini. Bagaimana ya mati saya nanti? Bagaimana ya nanti abis itu kita ngapain ya di sana gitu. Kayaknya menyeramkan gitu, mengkhawatirkan, menakutkan gitu kan. Itu kan keresahan semua orang gitu. Jadi akhirnya saya pikir saya harus belajar tentang ini. Nggak boleh, kita boleh takut, tapi nggak boleh ketakutan, ya kan? Terus kita boleh resah, tapi tidak boleh menjadi keresahan misalnya. Kita boleh khawatir, manusiawi, tapi nggak boleh menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Jadi kita harus belajar biar kalau kita tahu ilmunya, akhirnya kita lebih tenang, lebih optimis kan niatnya gitu. Lebih optimis menghadapi kematian gitu ya, tidak hal yang sangat menyeramkan sekali. Ternyata tidak loh kalau kita tahu. Kita bahas bareng. Nah, ini juga banyak saya belajar dari bukunya sebagian besar ya. Ada juga combine dari yang lain, tapi sebagian besarnya dari buku Profesor Komarudin Hidayat. Beliau memang bikin buku psikologi kematian gitu. Jadi saya banyak belajar dari buku tersebut juga untuk untuk materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa membuat kita habis pulang dari sini tuh lebih optimis, mindset kita lebih baik gitu ya. Nah, tunggu dulu. Nih, ada surat Al-A'raf, banyak banget ya surat yang membahas tentang kematian. Kayak tadi yang Bu Vivin, Ustazah Vivin tilawah, itu kan semuanya berkaitan dengan mati. Itu juga masih kurang ya Bu Vivin, masih ada lagi, tapi kan nggak mungkin semua. Nah, saya tidak ambil banyak-banyak karena nggak sempet juga Bu waktunya kalau mau dibahas semua. Jadi memang dipilih aja. Apa nih? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba,
Mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Udah bosen juga hidup Bu, minta cepat mati juga nggak bisa Bu, gitu ya. Maksudnya mau cepet-cepet, kecuali yang bunuh diri itu juga sebenarnya. Nah, nanti kita bahas deh, saya takut salah ini ya, tanggapan tentang bunuh diri. Tapi intinya mau kita orang kadang-kadang masih muda, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba meninggal. Ada yang udah sakit-sakitan, udah sampai parah banget juga nggak mati-mati ya kan. Makanya nggak bisa dipastikan apakah sakit itu juga akan membawa kematian, belum tentu gitu. Apakah kita sehat ini nggak bisa mati? Bisa banget. Ada yang lagi joget-joget juga tiba-tiba mati gitu kan. Jadi bahwa semua itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz kapan kita mati dan tidak bisa dinegosiasi gitu ya. Dinegosiasi kecuali memang Allah punya rencana lain tuh awalan. Misalnya kita nggak tahu, misalnya Allah memang pengen, oh Ustazah Vivin ini karena amalnya apa, Allah pengen tambahin sedikit tuh urusan Allah. Tapi bahwa kita minta sama Allah nggak mungkin bisa gitu kan. Masing-masing sudah punya waktunya gitu. Terus, nah tunggu saya mau nanya dulu. Ada mic? Tolong di ini, Wobi, siapa yang punya mic? Siapa yang punya mic? Mic-nya tolong dikasih maksudnya. Siapa yang mau jawab? Tolong kasih buat yang mau jawab. Tunjuk tangan ya, jangan semuanya. Nanti dapat hadiah dari sponsor. Amin ya Allah, saya mau Bu. Kenapa yang selama ini Ibu pikirkan, kenapa ibu-ibu takut mati? Siapa yang jawab? Apa yang dipikirkan selama ini? Bu Erna, tolong di videoin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutin karena merasa masih banyak dosa gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Tuh Bu Riri, Bu Jamila mau. Tuh Bu Riri dulu. Oh Bu Riri, ayo Bu Riri. Kasih mic-nya biar pegang mic, biar keren. Ya kan? Ada gaya-gayanya dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk kembali ke pangkuan ya Allah, karena saya banyak sekali yang perlu diperbaiki, meminta untuk bisa membawakan hati di sana. Untuk pertama untuk diri saya dan anak saya dan cucu anakku saya. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kenapa? Karena merasa belum cukup bekal ya. Iya. Oh, jadi pengen punya waktu dulu lebih panjang untuk menambah bekal amal, terus mengkondisikan anak-anak biar menjadi lebih soleh-soleha gitu ya. Amin. Terus apa lagi? Siapa lagi? Kenapa takut mati? Siapa lagi yang mau jawab? Oh, Bu Rita. Ayo, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja sih sebenarnya, masih takut karena belum cukup tabungan akhiratnya, padanya kayaknya masih kurang. Terus pengen dikasih kesempatan lihat anak-anak apa sukses gitu. Berusaha untuk memperbaiki diri aja dulu sampai kira-kira sudah cukup baru kasih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi yang ditakutin tetap nggak jauh-jauh dari merasa oh amal belum cukup. Terus nanti bagaimana ya meninggalkan anak-anak kalau anak-anak belum siap ditinggali, masih pada kecil-kecil gitu ya. Khawatir itu, pengen melihat anak-anak sukses dulu gitu ya.
Itu ya orang tua banget lah ya, mama banget lah pasti memikirkan anak-anaknya. Oke, itu eh, terus kira-kira bakalan ada nggak waktunya kita akan siap gitu? Siap ya Allah sekarang gitu, ada nggak waktunya? Misalnya nih sekarang belum siap, mau misalnya yang mau tobat dulu misalnya gitu, terus mau yang amal dulu, mau sholat dulu gitu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, mau ngaji terus ya Allah pokoknya semua masjid aku mau datang dah tiap hari misalnya kayak gitu. Terus udah ya Allah udah siap sekarang gitu, ada nggak waktu itu? Nggak ada juga kayaknya ya. Kalau ditanya begitu kapan siapnya, tunggu dulu dah, saya mau ngaji dulu ya tiap hari, tunggu dulu gitu kan, tunggu saya mau nggak bolong tahajud dulu tiap malam dah gitu. Terus tunggu anak-anak nanti udah selesai kuliah gitu ya, sudah menikah gitu kan, terus sudah siap, terus ya Allah siap sekarang, ada nggak waktunya? Nggak juga kan, tetap juga takut Bu. tetap juga takut gitu. Makanya hari ini mudah-mudahan dengan kita bareng-bareng cari ilmu hari ini, kita akan siap dipanggil kapan saja gitu loh. Jadi siap mati kapan saja, mau sekarang, mau besok, mau nanti malam. Kok cepet banget sewujud sekarang, besok, nanti malam, nggak bisa setahun lagi gitu ya. Kok deket banget kayaknya gitu. Ya, jadi intinya semoga mental kita, kesiapan kita gitu ya, itu siap dipanggil kapan aja. Karena kok tunggu saya siap ya Allah, nggak ada juga kalau hari ini ya, kalau kita berpikir hari ini gitu dengan kapasitas kita, ilmu kita sekarang ini kayaknya nggak ada siapnya deh gitu. Jadi memang mau nggak mau memang harus siap dipanggil kapan aja ya, mudah-mudahan ya kita belajar bareng. Baik, ini secara teori ya, mengapa kita takut mati? Nah, kayak gitu. Manusia takut dengan apa yang tidak mereka pahami. Kita karena nggak pasti, Bu. Misalnya gini, sekarang kan kita belum bisa menerka nanti setelah mati gimana ya gitu. Maksudnya kondisinya di sana tuh gimana? Saya hidupnya nanti modelnya gimana sih di sana tuh? Yang ada sekarang itu yang kita lihat, kalau orang meninggal masuk dikubur di dalam tanah sendirian, iya kan Bu? Itu aja kita, waduh, gue tinggal sendirian ini gitu kan. Biasanya kita di rumah tinggal sendirian aja takut, ya nggak? Kok pada pergi nih sendirian di rumah, waduh horor gitu ya, gitu kan, nggak berani gitu. Apalagi kondisinya nanti kita yang kita lihat secara kasat mata dikubur di dalam tanah sendirian, gelap gitu kan, yang kita lihat sempit gitu, yang kita lihat itu akhirnya membuat aduh gimana ya nanti ini, gimana aku kayak gini gitu kan, karena kita melihat hanya sebatas itu kan. Selanjutnya kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi, karena Bu nggak ada satupun di dunia ini yang setelah mati pulang gitu kan, terus cerita sama kita gitu. Nggak ada testimoni kan Bu. Ada foto saudara kita pulang gitu kan, terus kasih tahu, ih enak kali loh di sana ternyata gitu. Ada juga kafe-kafe kayak di sini katanya. Ada juga tempat nongkinya katanya gitu. Jadi seru, jadi aman, asik, santai aja, nggak usah takut. Yuk gue tungguin dah gitu. Nggak ada kan Bu? Akhirnya membuat kita nggak paham apa nanti yang akan terjadi di sana. Apakah memang cuma sebatas di dalam tanah itu, yang gelap itu misalnya? Apakah ternyata dunia lainnya itu misalnya bagaimana bentuknya? Nah itu kan akhirnya kita takut kan? Mereka-reka itu yang tidak pasti dan kita nggak paham itu membuat kita khawatir. Apa yang akan terjadi nanti nasib kita kan gitu. Nah itu, jadi itu menimbulkan ketakutan sendiri. Kemudian apalagi kemelekatan pada harta, tahta dan ego duniawi. Nah kita kan mungkin kita sudah nyaman ya hidup di dunia, udah enak, udah punya keluarga yang bahagia, anak-anak yang menyenangkan gitu ya, teman-teman yang asik gitu ya. Terus makanan-makanan yang enak misalnya gitu. Kita sudah sangat melekat dengan
apa namanya, harta kita yang banyak itu, yang bermiliar-miliar itu, gitu ya kan? Terus aminin aja. Nanti kan bikin pesantren kita. Nah, jadi kan kita sudah sangat bahagia dengan itu, sudah sangat menikmati hidup gitu kan. Tiba-tiba harus terlepas dari itu, yang kayak tadi kembali lagi nggak pasti nanti gimana nasib di sana, sedangkan nasib di sini kita sudah happy, udah asik gitu ya, udah seru, udah bahagia. Tiba-tiba mati yang kita nggak tahu nanti kepastiannya mau bagaimana di sana, akhirnya membuat kita takut gitu ya, melepaskan anak-anak tadi gitu kan. Terus apa lagi? Ini kalau dari ininya ada penyakit wahan dari hadis Nabi yang mengingatkan bahwa bahayanya cinta dunia dan takut mati. Kita kadang terlalu, salah satu Bu, kita sholat tidak khusyuk itu juga karena kita masih terlalu cinta dunia. Jadi pikiran kita masih berputar-putar aja, minimal nanti masak apa, ya kan, itu aja muter-muter di otak kita Bu, gitu. Padahal sesimpel itu loh. Terus nanti anak pulang sekolah makan apa ini ya, gitu. Lagi sholat padahal muter aja, gitu. Abis ini mau pergi pakai baju warna apa, itu juga kita bayangkan dalam sholat. Padahal jelas-jelas kita lagi menghadap Allah gitu ya, Sang Maha yang paling besar, yang menghidupkan kita, yang membuat dunia ini beserta isinya yang dengan luar biasa. Tapi kita menghadap Allah aja tidak fokus gitu ya, tidak khusyuk. Kita aja nih misalnya ya Bu, ngomong aja nih, Ustazah Vivin ngomong, terus kita nggak fokus, kita aja kesel ya Bu. Apalagi Allah gitu loh. Allah itu misalnya, apalagi misal menghadap bos, terus bos ngomong, kita nggak fokus gitu, nggak konsen, kesel nggak tuh bos? Itu baru sebatas itu. Apalagi Allah semaha besar itu, kita aja masih tidak khusyuk. Ini salah satunya kita masih indikasi kita masih bercinta dunia, sholat kita tidak khusyuk. Termasuk saya Bu, saya ngomong mah bukan buat ibu, buat saya sebenarnya sama aja. Kalau lagi khusyuk mah khusyuk, kalau enggak ya enggak, banyaknya kagaknya Bu, ya enggak. Makanya habis sholat kita istighfar, astagfirullahalazim, tadi pikirannya kemana ini, ya Allah ampuni aku gitu ya, minta ampun lagi. Makanya habis sholat disuruh istighfar. Jadi kita terlalu cinta sama dunia, sudah terlalu asik, terlalu bahagia, akhirnya kita takut mati. Nah dari situ dulu. Terus apa lagi nih? Pulang. Apa, siapa yang mau jawab ya, nggak usah rame-rame. Apa yang Ibu pikirkan ketika mendengar kata pulang? Kembali. Kembali apa? Kembali pulang. Asal. Kira-kira pulang itu menyenangkan nggak? Ada yang senang, ada yang enggak ya? Tapi itu kan kondisi-kondisi khusus ya. Pokoknya kita bahasnya secara umum bahwa pulang itu sebenarnya menyenangkan enggak? Ibu, menyenangkan ya. Misalnya ibu udah dari kemana, dari ini aja, pasti ujungnya pengen pulang gitu kan. Walaupun udah kemana-mana pengen pergi juga, tapi nanti pasti pulang itu yang dinantikan gitu. Tunggu, ini apa slide-nya? Nanti dulu. Nah, ntar dulu. Jadi makna pulang itu sebenarnya hal yang menyenangkan, harusnya yang ditunggu-tunggu. Kita udah kemana, pasti pengen pulang. Bagaimana se-happy kita di luar, misalnya nih udah liburan 2 hari, 3 hari, pasti ujung-ujungnya pengen pulang. Malah lucu, kok nggak pengen pulang-pulang, itu kan malah aneh kan.
gitu. Maksudnya pasti ujung-ujungnya udah merantau nih kemana-mana, udah keluar negeri, udah kemana, pasti ujung-ujungnya pengen pulang gitu kan. Pasti nggak pengen juga pergi terus, merantau terus tanpa pulang-pulang ya kan. Jadi jadi kita maksud bahwa mengubah paradigma kita bahwa mati itu juga dari kita pulang, bahwa pulang itu bukan suatu hal yang tidak kita sukai, bahwa pulang itu hal yang kita sukai sebenarnya. Kita walaupun udah kemana-mana pengennya pulang, pengen lihat orang tua, pengen lihat pengen lihat anak, pengen ngurusin rumah segala macam. Padahal ujung-ujungnya kita pengen pulang. Jadi jangan takut dengan pulang. Nah itu juga kematian itu adalah pulang. Harusnya kita nggak takut dong pulang. Kecuali kayak gitu, nggak suka pulang soalnya di rumah horor misalnya, kayak itu kalau suami takut sama istrinya gitu, itu aduh itu udah beda cerita ya Bu, berarti ada masalah dong. Makanya ada apa ketika kita tidak pengen pulang gitu kan, berarti ada sesuatu. Normalnya semua orang pengen pulang kemanapun kita pergi. Nih, mati dalam perspektif Islam. Nah, arti dari yang kita sering ngomong nih kalau orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua berkata itu gitu. Terus apa artinya? Jangan-jangan kita juga nggak tahu artinya, udah nyebutin aja kalau orang meninggal. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi dari Islam itu juga roji'un itu kan artinya kembali pulang. Jadi kita tuh milik Allah, kita tuh punya Allah, pasti kita akan pulang kembali. Kemanapun kita melangkah, kita pergi sejauh mungkin, kita akan pulang kepada Allah, kepada pemiliknya. Jadi apakah kembali itu menjadi hal yang menyeramkan? Harusnya tidak dong. Makanya kayak kematian itu sama dengan apa? Mudik. Peristiwa pulang kampung yang selalu dinanti. Kita bela-belain Bu kalau mudik mah ya Bu. Dari mana-mana ngumpulin duit buat mudik. Pokoknya mudik, pulang kampung, sampai jalanan macet. Berhari-hari pun dijabanin. Melarat di jalan segala macam kita bela-belain karena kita pengen pulang tadi kan. Berarti kan harusnya pulang itu sesuatu yang membahagiakan, yang dinanti-nantikan gitu. Jadi begitu juga kita merubah paradigma berpikir kita bahwa kematian itu ya udah pulang aja Bu, pulang. Bukan hal yang menakutkan, pulang aja. Karena memang asal kita kan dari sana Bu. Kita kan sebenarnya kan kampung kita di mana Bu? Iya, kampung kita di surga. Adam dulu kakek kita berasal dari surga. Harusnya kita memang orang yang pantas pulang ke surga kan gitu. Jadi harusnya kita bahagia dong karena kita berpulang ke asal kita, berarti di surga gitu. Makanya kalau umat Islam walau nanti udah kemana-mana Bu, dicelup-celupin di neraka juga bakal masuk surga karena memang sudah tempatnya kita di surga. Jadi kematian itu sama dengan mudik, peristiwa pulang kampung yang selalu kita nanti-nanti setiap saat, setiap waktu. Kalau udah mau pulang kampung senang mempersiapkan ini itu, persiapan bekalnya luar biasa, duitnya, kopernya ya Bu. Gitu. Makanya begitu juga hidup. Berarti menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya biar mudiknya lancar kan gitu ya. Pulang kampungnya seru gitu kan, disambut dengan baik sama keluarga, disambut dengan, kan kalau bawa bekal banyak oleh-oleh kan disambutnya bagus Bu, ya kan? Iya, makanya gitu juga kalau kita pulangnya bawa penderitaan, bawa masalah gitu kan, orang di kampung juga nyambut kita kayak aduh ini pulang dah masalah gitu kan, pusing kan malah. Coba kalau kita bawa misalnya nih, bawa bekalnya banyak, oleh-olehnya banyak, bagi-bagi, pasti disambut dengan gembira. Begitu juga kurang lebih mati itu. Jadi kita kalau udah banyak amal, banyak ininya, pasti kita akan pulang dengan bahagia. Kita juga pulangnya pede ya Bu.
bawa oleh-oleh sekoper gitu, 2 koper, nanti nih semua dikasih, semuanya dibagiin baju baru di kampung, kita bawa pulangnya seneng banget ya, aku bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit, bagi-bagi THR, jadi kita juga pulangnya juga dengan bangga dan bahagia gitu kan. Jadi harusnya kita menyenangkan pulang, cuman bagaimana dulu pulangnya, jangan pulang bawa masalah gitu kan gitu. Terus apa lagi? Mati adalah rumah sejati. Sesungguhnya, misalnya kita itu icut, yang sebenarnya itu jiwa, Bu. Kalau apa nih? Tubuh fisik adalah kendaraan sementara bagi jiwa spiritual. Ya kan? Tubuh fisik ini hanya ini, badan kita nih, jasad kita ini hanya tunggangan sementara untuk jiwa kita. Yang dibilang siapa nih? Mulan itu jiwanya yang nggak akan pernah mati, gitu. Yang mati itu jasadnya, fisik gitu. Bahwa Mulan itu akan ada sampai nanti seabadi-abadinya di surga, sampai semua itu tidak akan selesai yang namanya Mulan gitu misalnya. Gitu juga. Jadi kalau yang mati itu hanya fisik sebenarnya, yang musnah itu hanya fisik kita. Jadi tubuh fisik adalah hanya kendaraan sementara yang kita tunggangin sekarang nih. Yang kita sebenarnya itu jiwa itu yang kita sebenarnya, bukan badan ini gitu. Oke. Jadi hanya sementara saja, bahwa maka walaupun nanti tubuh fisik kita ini sudah dikuburkan, ya kita tetap ada gitu. Cuman pindah aja gitu ya. Nih nanti kita ada nih urusan pindah. Nah, kematian itu adalah wisuda. Jadi kematian itu nggak nyerem, kita wisuda, harusnya kita bahagia. Kita bahagia, congratulations. Harusnya kita bukan disedihin, tapi kita gembira karena kita hari itu wisuda. Dunia adalah kampus ujian. Nah sekarang nih kita lagi ujian nih, dengan ujian-ujian kehidupan kita masing-masing. Kita belajar, terus kita diuji, kita belajar lagi, kita diuji lagi. Ini kita lagi ngampus ceritanya, lagi kuliah, kan gitu. Nah terus kematian adalah momen kelulusan dan mendapatkan ijazah keabadian. Coba nanti masing-masing buka surat Al-Mulk ayat 2. Coba buka. Nah, jadi harusnya pas mati itu harusnya kita, kalau wisuda itu bahagia nggak, Bu? Wow, lulus gitu kan, harusnya bukan ini ya, semuanya bangga, semuanya panggil orang sekampung, traktir, bikin hajatan, potong kambing, potong ini, saking bahagianya wisuda. Jadi yaitu apa namanya, kematian itu wisuda gitu. Sekarang kita lagi kuliah. Nah sekarang bagaimana kita kuliah itu akan menentukan nilai wisuda, nilai nanti ijazah kita. Mau pasti yang cum laude, tentu saja dia punya effort yang luar biasa dong waktu kuliahnya. Dia rajin belajar, dia fokus, dia nggak macem-macem, dia nggak main-main. Apa kata dosen dilakukan, apa dibimbing dilakukan dengan sebenar-benarnya. Akhirnya dia mendapatkan nilai yang baik gitu ya, nilai yang bagus. Makanya pas di wisuda bangga dong, nilainya cum laude gitu. Terus bagi yang kuliahnya main asal-asalan, main-main, nggak serius gitu, akhirnya nilainya juga menyesuaikan. Wisuda juga, tetap wisuda juga, tapi apakah memuaskan nggak? Nilainya A apa, B apa C gitu. Jadi sekarang kita lagi kuliah, terus kita diuji, ada ujian biar lulus segala macam. Nanti kita di wisuda pas hari kematian kita, harusnya kita bahagia dong wisuda. Makanya jangan sampai nanti kita nyesel pas wisuda nilainya jelek. Nah jadi harusnya kalau kita mendapatkan nilai yang baik, berarti hari kematian kita di wisuda harusnya kita senang dong, Bu. Kita nggak takut ya. Oke lah gitu kan, aku nilainya bagus gitu kan, jadi nggak apa-apa gitu, wisuda aja sekarang, nggak apa-apa. Jangan katanya, oh sekarang mah belum ini ya, belum nilainya belum bagus ya, ya oke, udah
Berarti setelah ini kita belajar lebih baik biar bisa memperbaiki nilai-nilai yang kemarin ya. Ambil tuh apa semester pendek gitu. Ada yang C diperbaiki, ada yang belum beres-beres, kemarin sholatnya belum bener, benerin ngajinya belum beres, sekarang udah cari tempat ngaji dah biar lebih baik. Biar misalnya hari ini grade ngajinya masih C, B biar A plus gitu ya. Ya makanya sekarang waktunya kita kuliah ya Bu. Cari tempat-tempat belajar biar kita nanti dapat nilai yang bagus. Jadi kita nanti bahagia ketika di wisuda dengan bangga dan bahagia mendapatkan cum laude gitu ya. Oke. Jadi oke ya, mindsetnya mengurangi sedikit ketakutan bahwa mati adalah wisuda, harusnya kita bahagia. Apalagi? Nah, kematian itu adalah panen. Dunia adalah ladang tempat menanam. Nanam terus, bibitnya bagus-bagus, urus yang baik-baik gitu kan. Akhirat adalah waktu panen buah kebajikan yang udah kita tanam. Tentu saja kalau kita nanamnya dari bibit yang bagus, diurus dengan baik, dipupuk dengan baik, pasti nanti akan menghasilkan panen yang terbaik gitu ya. Jadi kita senang, harusnya pas kita mati, gue mau manen nih, udah capek-capek hidup, disuruh sholat tiap hari, disuruh ngaji, disuruh baik-baik, disuruh nggak boleh dosa-dosa, disuruh baik-baik sama ini itu. Sekarang gue mau panen dah gitu. Pengen mengambil apa yang sudah kita lakukan di dunia, biar kita udah mengambil hasilnya kan. Kalau udah panen kan seneng ya Bu, dapat hasilnya. Kalau sekarang kan kita capek-capek dulu nih gitu, apa diurus baik-baik itu lahannya gitu ya. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah ladang tempat bercocok tanam untuk akhirat. Jadi tentu saja apa namanya dibilang usaha tidak mengkhianati hasil. Pasti kalau kita nanamnya baik, nanti kita akan panen yang baik gitu. Kalau kita nanamnya kurang baik, berarti nanti panennya akan ya gitu dah gitu. Mungkin buahnya cuma dikit atau kecil gitu ya, kurang cantik, kurang bagus, kurang enak dimakan gitu ya. Jadi sekarang kita panen, sekarang kita nanam lah yang baik-baik itu. Pasti ibu tahu lah apa yang baik-baik kan. Nah, terus nih, transisi menuju dimensi baru. Analogi rahim ibu. Ketakutan bayi. Bayi menangis saat lahir karena harus keluar dari kenyamanan rahim. Ya kan? Awalnya kan kita udah enak ya, tinggal di perut tanpa masalah, makanan udah terjamin, sudah ada udah hangat di dalam tanpa menghadapi hal-hal yang apalah gitu yang nggak enak, nyaman-nyaman aja di dalam. Dipaksa keluar, nangislah kita ya kan, gitu, dipaksa keluar gitu kan, keluar, pokoknya udah cukup waktunya di sini, keluar gitu kan. Akhirnya kita nangis kayak nggak siap ya, aduh apa ini, kaget ini apa gitu kan, penuh dengan cahaya-cahaya atau apa, kita tidak siap rasanya menghadapi itu. Ternyata realitas baru, di luar rahim ada dunia yang jauh lebih luas dan indah. Awalnya kita kayak, aduh ngapain sih dikeluarin, enak lagi di perut ibu, gue udah seneng, udah enak nih gitu, kok jadi tiba-tiba dikeluarin. Ternyata di luar sana kita menemukan hal yang lebih wow, lebih asik, lebih indah, lebih enak, lebih luas, bisa lari sana sini daripada sempit-sempitan di dalam gitu ya. Gitu. Ternyata enak. Nah, gitu juga mungkin gerbang kematian sama seperti kelahiran. Maut adalah pintu untuk kehidupan yang lebih agung. Nah, kita kan takut nih, awalnya kan semua bayi itu keluar dengan kaget lah ya, ini apa gitu, tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba dalam perut dan nyaman. Rupanya di dunia ini asik ya ternyata gitu. Bisa minum susu, terus bisa makan apa aja. Bisa lari sana sini, bisa banyak teman, nggak sendirian di perut misalnya gitu. Ternyata gitu. Nah gitu juga Bu, kayak kita memikirkan kematian. Sekarang kayaknya ketika kita kayak disuruh keluar dari dunia ini gitu ya, kayak kita, aduh,
aduh nanti gimana ya nanti. Padahal di sana ada hal yang lebih luar biasa ternyata yang kita belum tahu aja. Gitu. Jadi ternyata di sana tuh nanti akan lebih indah, lebih nyaman, nggak disuruh sholat lagi, nggak disuruh ibadah-ibadah lagi, udah bebas tugas gitu kan. Habis itu tinggal menikmati taman-taman surga gitu kan, yang indahnya belum bisa kita bayangkan Bu sekarang. Kalau Ibu mau misalnya, oh indahnya kayak itu ya Bu Cut, kayak Cisarua puncak itu ya hijau-hijau. Kalau masih Ibu bisa bayangin berarti bukan itu, lebih indah dari itu. Masih bisa dibayangin indahnya, berarti bukan itu. Nggak bisa dibayangkan pakai pikiran kita. Ya kita baru sebatas bisa melihat indahnya dunia. Kita belum bisa melihat sisi lain dari akhirat nanti di alam barzah itu kita belum tahu, karena betul lah emang tadi nggak ada testimoni Bu, nggak ada yang balik ceritain, susah juga kan kita, jadi nggak tahu, memang masih belum tahu, kita belum bisa membayangkan. Tapi yang harus kita tahu itu pasti akan lebih asik, lebih nyaman, lebih enak dari di sini, cuman kita belum tahu aja gitu. Jadi gitu juga kita merasa tidak siap, takut nanti kenapa-napa, ternyata di sana lebih enak toh gitu, dari dulu aja kali gitu kan. Rupanya kita nih pas meninggal, kenapa dari dulu aja, capek banget gue hidup di dunia, pakai cari duit lagi, pakai jualan gitu kan, pusing gitu, dari dulu aja kali gitu, kalau tahu begini enaknya. Rupanya nanti kita gitu Bu ngomongnya, kenapa dari dulu aja ya Allah gitu kan. Ya kan, kok sekarang jangan dulu ya Allah gitu. Aku belum siap gitu. Ternyata nanti sampai sana, kenapa nggak dari dulu aja ya Allah gitu. Seenak ini gitu kan, seenak ini menikmati alam barzah itu, ternyata taman-taman surga kan gitu. Ya itu aja. Jadi mindset kita jangan dibikin negatif, bahwa nanti insya Allah kita akan mendapatkan hal yang lebih indah, lebih enak daripada dunia. Cuman kita belum tahu aja bentuknya, hanya baru mengira-ngira gitu ya. Kurang lebih kan sudah dibilang, alam barzah itu raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Memang kita belum masuk surga yang sesungguhnya, karena surga yang sesungguhnya kan masih ada fase kiamat dulu, ya kan? Kiamat dulu, nanti kita hisab dulu, masih banyak banget rentetannya. Jadi memang yang kita pikirkan sekarang, kalau kita menunggunya di taman-taman surga, asik dong menunggu kiamat itu gitu kan, nggak yang disiksa-siksa misalnya gitu, karena hasil panen kita bagus, wisuda kita tadi hasilnya nilainya plus kan gitu. Terus apa lagi? Pindah. Nah kita pindah aja, kita pindah doang. Makasih. Misalnya nih, kita pindah aja, jangan kita bilang pindah dunia ya. Pindah rumah aja, contohnya Bu Rita, sampai sakit dia mikirnya Bu. Itu baru pindah rumah. Karena dia merasa, aku kan udah enak tinggal di Anyelir, gitu kan. Udah temennya enak, gitu kan, dekat masjid, udah bestinya enak. Tiba-tiba disuruh pindah. Itu juga kan akhirnya kita awalnya tidak siap. Ya dong, tidak mudah untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kita merasa di sini udah enak, nanti di sana gimana ya, ada tetangganya baik nggak ya gitu, nanti ketemu temennya baik nggak ya gitu misalnya, nanti lingkungannya nyaman nggak ya misalnya, ya kan. Ternyata pas pindah lebih enak ternyata tinggal di sini gitu kan, biasa aja tuh. Nah itu juga, jadi kematian itu kita hanya kayak analoginya tuh pindah aja, bukan nggak menyeramkan, kita pindah aja. Karena sekarang kita kenapa takut, karena belum tahu itu nanti perumahannya gimana ya di sana gitu, deket sama Bucut nggak ya gitu misalnya gitu kan, ada Masjid Al-Ittihad nggak gitu misalnya. Jadi karena kita belum tahu kondisi pindah kita nanti, misal kita belum beradaptasi, belum terbiasa, membuat kita udah khawatir duluan gitu, takut nanti nggak asik di tempat yang kita pindah. Padahal ternyata bisa aja, misalnya saya dulu dari Aceh, berat meninggalkan Aceh ke Jogja gitu kan, lama move onnya, masih kebayang-bayang, lama-lama enak juga tuh di Jogja misalnya gitu, asik aja. Waktu di Jogja akhirnya menikah, saya dibawa ke Depok sama suami. Awalnya saya nggak betah Bu, saya sampai bilang,
ini kota apa sih, nggak ada ininya gitu. Maksudnya saya sempat nggak siap gitu, kayak tapi mau gimana lagi, kewajiban kita harus pindah ikut suami gitu kan. Masih terbayang-bayang lama banget sama Jogja itu, sampai nanti kalau kaya raya beli rumah dong di Jogja, anak-anak ada yang sekolah kayak di sini biar aku bolak-balik ke Jogja gitu. Sampai seperti itu karena kita saking sudah nyaman gitu kan. Tapi akhirnya ya udah lama-lama juga asik-asik jadi orang Depok gitu kan. Kayaknya disuruh pindah lagi ke sana juga bingung lagi gitu misalnya. Jadi ya gitu aja Bu, sebenarnya bukan hal yang sangat mengerikan, tapi hanya gitu aja. Gitu aja Bu, pindah aja. Cuma kita belum tahu aja gitu. Jadi dengan kita agak paham, jadi kita paling nggak mengurangi ketakutan kita, kekhawatiran itu kita. Jadi sesimpel itu gitu, nggak yang hal yang sangat mengerikan sekali gitu kan. Siapa lagi? Nah, kematian membuat hidup lebih semangat. Harusnya. Kalau kita sekarang ya Allah, ngapain sih orang mau mati ini gitu misalnya. Ngapain sih mau ini banget orang mau mati ini? Gitu kan. Kadang kita gitu kan. Allah juga nanti juga mati-mati juga. Ya udah sih gitu, gini-gini aja, hidup begini-gini aja. Mau ngapain juga kita repot-repot banget hidup, ujung-ujungnya juga mati kok misalnya gitu. Bukan kayak gitu harusnya mindsetnya. Mindset yang benar justru harusnya karena kita tahu akan mati, kita harusnya lebih produktif hidup. Oke, kita lakukan apa ya untuk hidup ini biar nanti kematian kita kayak tadi mendapatkan nilai yang baik. Oh ya, harusnya lebih lebih semangat dong gitu. Lebih melakukan yang terbaik dong buat hidup gitu. Harus lebih memaksimalkan hidup dengan lebih baik karena kita tahu akan mati. Jadi hidup baik-baik gitu. Dan manfaat jadi orang yang bermanfaat, lakukan hal yang berkualitas, lakukan hal yang benar. Karena kita tahu mau mati, harusnya lebih hidup tuh jadi lebih semangat. Bukan malah jadi mikirin mati, alah udahlah mau mati ini kan kayak gitu ya sudah. Harusnya kita merasa harus sehat. Aku harus sehat. Kenapa? Biar hidupku berkualitas. Kalau hidupku berkualitas, aku bisa cari ilmu, aku bisa bantu orang. Kalau yang yang banyak hartanya bisa cari duit yang banyak, bisa berbagi, bisa bantuin orang. Yang punya tenaga bisa bantu masjid misalnya, bisa masakin orang kayak Uti misalnya gitu. Itu kan apa? Itu kan menambah nilai-nilai buat wisuda nanti gitu. Harusnya kita harus mikirin ini jadinya semangat hidup lebih tinggi karena kita mengejar nilai terbaik. Bukan malah bikin kita pesimis gitu kan. Bukan harus membuat kita pesimis akhirnya ala udah mau mati ini ngapain sih capek-capek banget ribet gitu misalnya. Ya udah emang harus begitu akhirnya ibadahnya, semangatnya, semangat berbaginya, semangat melakukan kebaikannya itu jadi lebih semangat karena pengen panen tadi. Pengen panen yang bagus, pengen nilai yang baik ketika kita mati, ya kan? Harusnya kita lebih semangat dong. Oke, janji kita lebih semangat. Kok, mantap. Iya, Bu Susi tuh, masya Allah rajin ngaji sekarang. Makin tua makin semangat, keren. Jadi itu jadinya akhirnya memotivasi kita. Allah walaupun aku udah tua ini, walaupun udah mau mati, tetap juga semangat. Alhamdulillah masih sehat, masih ada tenaga, bisa melakukan kebaikan gitu ya. Jadi harusnya mengingat kematian membuat kita lebih semangat hidup. Oke? Lakukan semua hal yang terbaik yang menurut Ibu baik. Gitu sesuai dengan bimbingan Allah ya dan Rasulullah. Terus lagi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, mukmin manakah yang paling cerdas, gitu kan? Beliau bersabda, di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian dan juga yang paling baik persiapan untuk akhirat. Mereka itulah orang yang cerdas. Udah nggak apa-apa. Itu hadis riwayat Ibnu Majah, gitu kan? Oke, terus pandai melihat masa depan. Jadinya kan apa tadi tuh? Jadi sebenarnya orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan juga mempersiapkan
untuk akhiratnya. Mereka itulah orang yang paling cerdas. Akhirnya membuat, karena kita tahu kita akan mati, kita harus bawa bekal, kita harus bawa nilai yang baik. Jadi kita harus cerdas, ya kan? Kita berpikir untuk mati itu akhirnya membuat kita harus cerdas, pandai melihat masa depan. Gitu, karena kita tahu masa depan nanti kita bukan di dunia, masa depan kita yang sesungguhnya itu nanti di akhirat yang abadi, gitu kan. Jadi kita sudah mempersiapkan waktu yang sangat sedikit ini. Dikit banget nggak Bu waktunya? Dikit banget Bu. Kita bisa hidup 60-an tahun, 70-an tahun itu sudah luar biasa, gitu kan? Gitu, luar biasa. Belum lagi yang kadang-kadang baru 20-an, 30-an sudah meninggal misalnya. Selalu sangat sempit. Sedangkan di alam barzah kita menanti kiamat aja Bu, mungkin miliaran tahun ya. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, coba itu yang udah dikubur-kubur itu apa enggak udah capek banget nungguinnya? Iya kan? Gitu. Kita juga belum tahu nih, misalnya kita mati nih beberapa tahun kemudian misalnya gitu. Nggak tahu juga kiamat masih berapa ratus tahun lagi, nggak tahu. Itu aja kelamaan. Padahal kita hidup di dunia cuman sangat sebentar banget dibandingkan masa dunia ini gitu. Jadi kita punya kesempatan cuman sangat sebentar, sedangkan kita nanti harus membawa raport kita itu untuk menjadi raport kita itu nanti untuk menjadi patokan kenyamanan hidup kita nanti. Kita bisa nyaman hidup nanti di alam barzah, nanti setelah itu setelah kiamat, dan nanti ke surga nanti itu kita membawa raport. Yang menyiapkan raport itu Bu cuman sebentar sekali, ya kan? Tapi kita juga masih menyia-nyiakan waktu yang sangat sebentar ini. Masih sibuk dengan urusan dunia duniawi yang tidak ada habis-habisnya itu. Gitu. Ya memang kita masih hidup di dunia, harus mikirin juga, tapi untuk menunjang nilai raport kita tadi gitu ya. Kalaupun nyari duit, ya nyari duit, pasti kita masih butuh duit, tapi harus dikombinasi dengan persiapan akhirat tadi. Jadi memang pandai melihat masa depan, memikirkan hal yang sangat panjang nanti, kehidupan kita setelah kita mati yang sangat panjang itu. Jadi harus pandai-pandai dari sekarang ya. Terus kita juga jadinya membuat kita disiplin beramal gitu. Tunggu ya, sini nggak sih? Oke, disiplin beramal. Akhirnya kan kita mengatur ya hidup kita, misalnya bagaimana sholat kita gitu ya. Berarti aku harus sholat tepat waktu misalnya gitu. Habis itu apalagi kita menambah dengan sholat sunnah. Misalnya kita disiplin juga puasa misalnya ya. Disiplin kita pokoknya hari ini mentargetkan, pokoknya satu hari aku harus baca Al-Quran 1 juz misalnya. Pokoknya satu hari aku harus ngaji sekian, zikir aku sekian, mungkin sholawatnya sekali. Akhirnya kita mendisiplinkan diri, karena salah satu menunjang kesuksesan tadi wisuda terbaik kalau kita disiplin juga ya kan, disiplin dan istiqomah tadi. Jadi memang itu juga membuat kita cerdas, kita itu juga membuat kita disiplin beramal gitu ya. Jadi memang kayak gini, amal itu memang yang sebaik-baiknya sedikit tapi konsisten gitu kan. Ngaji sih Bu Ucut 3 juz tapi seminggu sekali misalnya gitu, atau sebulan sekali gitu kan. Tapi saya Ucut 1 hari 1 lembar aja, oke, tapi tiap hari oke, itu lebih baik. Awal lebih suka misalnya gitu. Banyak sih, tapi kadang-kadang doang gitu kan. Tapi lebih baik bisa dikonsistenkan setiap hari walaupun tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi istiqomah itu yang sulit ya Bu. Terus akhirnya membuat kita apalagi Bu? Evaluasi diri. Kita jadi sering muhasabah. Kayak tadi tuh, misalnya Bu Erna, saya masih banyak dosa, Bucut, gitu. Jadi kayak masih takut, gitu kan. Itulah kan muhasabah, kita mau evaluasi dulu. Iya, saya belum masih salah, banyak salah. Mungkin dulu saya masih kurang ibadahnya, dulu masih sibuk kerja, misalnya gitu. Jadi amalnya kayak merasa kurang. Itu bagus, Bu, bahwa hal kekhawatiran itu
membuat kita meningkatkan dong. Akhirnya kita evaluasi diri, ya dulu aku lalai, dulu aku nggak pernah ngaji, dulu sholatnya bolong-bolong misalnya, dulu belum berhijab misalnya, sekarang saya sudah bagus pakai hijabnya misalnya kayak gitu. Jadi memang akhirnya membuat kita evaluasi diri, banyak muhasabah, akhirnya membuat kita memperbaiki semuanya. Mumpung masih ada waktu sekarang nih ya, alhamdulillah kita masih dikasih waktu, kasih umur buat kita mengevaluasi dan akhirnya memperbaiki sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ada progres setiap saat pasti, insya Allah. Ibu-ibu kalau rajin ngaji, insya Allah pasti ada progresnya. Kan karena insight-nya dapat terus kan, nggak bengong-bengong sendiri gitu. Emang harus cari ilmu. Karena cari ilmu itu kewajiban cari ilmu. Jadi jangan menggampangkan, alah aku udah baik kok, aku udah pinter kok, bisa aku ngajinya gitu. Ya udah, kalau bisa ngajinya bagi. Kalau bisa ngajinya bagi ke orang lain. Jangan di ini sendiri. Oh, saya udah pinter ngaji, ngajarin tetangga, ngajarin teman, ngajarin anak. Anak siapa kek, anak orang, anak sendiri, anak siapa aja ngajarin. Gitu. Jadi kalau sudah di fase itu naik lagi grade-nya, nanti kita bahas ya di ini. Nih, siapkan amal yang akan terus mengalir saat di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika anak Adam mati, amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ini sudah hadis populer banget yang sering kita dengar ya. Tapi kira-kira ibu kita sudah siapin apa di antara 3 ini aja? Karena kita harus pikirin, Bu, misalnya kan terputus, kita sholat hari ini sebanyak-banyaknya, nanti akan terputus. Sekarang kita rajin puasa, akan terputus amalnya, gak ada lagi. Tapi kalau apa tadi, sedekah jariah, kita wakafkan misalnya harta kita, punya rezeki sekarang, sumbang masjid masih dibikin sholat terus, mengalir terus di alam kuburnya. Sumbang misalnya tempat pendidikan, atau sumbang apa buat yang masih mengalir terus, itu harus dipikirkan. Makanya saya kemarin sempat bilang bolak-balik di grup lansia, ibu-ibu udah mikirin tinggalin apa nih? Nggak usah mikirin tinggalin warisan buat anak, bikin ribut, Bu. Biasanya anak-anak ditinggalin warisan yang banyak, ujung-ujungnya bertikai. Seneng nggak nanti kita dalam kubur? Enggak. Sekarang sebaiknya kasih anak-anak itu ilmu, dia akan nanti bisa mencari kehidupannya sendiri. Ibu-ibu sekarang kebanyakan hartanya kasih di jalan Allah, yang akan kira-kira kalau nanti kita meninggal, kita wakafin misalnya, itu nanti pahalanya mengalir terus. Kalau kita kasih anak belum tentu, Bu. Yang ada bikin ribut atau dibikin apa, ya syukur-syukur nggak ribut misalnya gitu ya. Jadi mending udah anak kasih secukupnya bekal buat dia hidup, selebihnya wakafkan misalnya, yang kira-kira nih di alam kubur kita akan mengalir terus kalau kita mati nanti. Jadi dari sekarang harus dipikirin, apa ya, aku punya kelebihan harta, kasih harta. Oh, nggak punya harta, punya ilmu. Kayak saya bilang tadi, sekarang lagi belajar ngaji, belajar terus. Alhamdulillah, terus akhirnya ngajinya lebih baik. Ajarin teman, ajarin orang, ajarin anak-anak orang. Yang ketika nanti kita dikubur, mereka ngaji mengalir pahalanya buat kita gitu. Makanya salah satu juga target saya pengen bikin konten, saya rekam, saya bikin konten ini. Kenapa? Ketika suatu saat mungkin sosmed saya keluar nih di beranda gitu kan, ditonton orang, oh tentang Nabi, tentang apa, tentang hal yang bermanfaat. Itulah nanti pas saya dikubur itu mengalir, Bu. Jadi bukan sekedar bikin konten itu karena saya senang bikin konten, bukan. Tapi itu salah satu hal yang akan saya tinggalkan. Ketika nanti saya mati, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang saya sudah bahas dengan suami. Kita tinggalin apa? Makanya harus ini direkam, nanti dibikin konten, ini disimpan di sosmed, berapa tahun nanti dibuka sama orang. Kita meninggal, itu akan mengalir di kubur kita. Jadi bukan hanya sebatas seneng aja bikin konten, tidak. Harus lebih panjang pikirnya dari itu. Dan sampai urusan dokumentasi. Kenapa saya suka dokumentasi? Saya simpan video-video saya di TikTok. Misal kenapa? Saya pengen nanti ketika cucu-cucu saya melihat, oh dulu neneknya begini ya. Kita udah nggak ada nih, Bu. Ya kan?
Oh, neneknya itu siapa tahu menjadi inspirasi yang baik buat keturunan kita. Oh, nenek aku orangnya ini ya. Oh, ternyata dia rajin sekolah ya. Dia rajin belajar. Oh, dia lumayan lah misalnya solehnya misalnya. Itu menjadi inspirasi. Karena saya juga begitu. Ketika saya tahu kakek saya dulu ulama. Saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu. Saya lahir sudah wafat beliaunya. Tapi saya cuma dapat cerita, tapi kan nggak dapat video ya, saya dapat cerita doang. Kakek saya dulu ulama di kampungnya yang semua orang, semuanya di wilayah itu ngaji sama kakek saya, dari anak baru lahir sampai orang udah tua. Segitunya maksudnya. Tapi apakah akhirnya saya cuma dapat cerita, saya juga nggak pernah berniat Bu, misalnya, oh nanti saya mau jadi kayak kakek, nggak ada gitu, nggak ada seperti itu. Tapi akhirnya mungkin motivasi itu masuk aja ke alam bawah sadar saya yang menuntun saya, akhirnya makanya sekarang saya sampai dibilang sama keluarga, ya alhamdulillah ya ada yang melanjutkan berdakwah ternyata, padahal saya nggak pernah bercita-cita Bu kayak gini, aduh saya nggak pernah bercita-cita, nggak pernah kepikiran Bu. Apalagi sekarang makanya saya dipanggil ustazah aja saya malu. Saking saya nggak pernah bercita-cita jadi ustazah, cuma ustazah, aduh ustazah apaan sih gitu, kayak masa belum pantas gitu, karena saya juga masih belajar. Tapi semua itu kayak takdir yang membawa saya ke ke alur ini gitu. Dan itu salah satu juga ada motivasi karena oh ternyata dulu kakek saya begitu gitu. Nah itu yang juga yang akan saya wariskan, inspirasi kehidupan saya hari ini. Kenapa saya harus menyimpan dokumentasi kebaikan? Karena saya pengen nanti keturunan saya melihat, oh dulu nenek saya kayak gini. Saya sampai sekarang rajin sekolah, biar mereka tahu saya rajin sekolah. Karena saya juga salah satu kenapa saya rajin sekolah sampai hari ini. Bapak saya itu bukan orang miskin sebenarnya, orang kaya di kampung, banyak harta. Tapi maksudnya dia sekolah itu dengan dengan biayanya sendiri. Karena orang tuanya bukan tidak ada biaya, tapi tidak mau membiayai. Karena zaman dulu, kan kakek saya ini kan ulama banget. Zaman dulu, kalau orang sekolah umum itu Bu, itu dipandang inian ke Belanda zaman itu. Maksudnya sekuler. Jadi kakek saya tuh sangat anti sekolah anak-anaknya, takut nanti jadi sekuler. Kayak ngikut, dulu kan yang bikin sekolah kan Belanda ya Bu. Jadi zaman itu kakek saya nggak boleh anaknya sekolah, udah ngaji aja, takut nanti kebawa sekuler kayak gitu, kayak sekolah-sekolah Belanda. Tapi bapak saya itu kekeh Bu, tetap mau sekolah, sampai kabur-kabur, nyari duit sendiri sekolah. Zaman dulu dokter Andes itu jarang-jarang, iya kan? Zaman bapak saya itu, jadi zaman dulu bapak saya S1 itu luar biasa gitu. Nah itu menjadi juga motivasi buat saya sekarang gitu. Kenapa saya pikir saya kok rajin sekolah, padahal saya capek loh belajar itu gitu. Akhirnya itu enggak niat, tapi akhirnya inspirasi terbawa. Nah itulah ibu-ibu juga misalnya mewariskan inspirasi kebaikan untuk keturunannya, itu juga akan menjaga keturunan kita juga menjadi keturunan yang luar biasa, nggak cuma biasa-biasa aja gitu loh. Jadi itulah salah satu yang harus kita simpan juga, apa tadi, anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau besok anak kita baik, cucu-cucu kita baik, dididik dengan agama yang baik, insya Allah dia akan doain kita terus kan. Sekarang saya ini pahala dakwah saya kepada orang tua saya selalu ingatkan ke kakek-kakek saya, ke keluarga-keluarganya, semoga mereka mengalir pahala-pahala ini kepada mereka. Jadi itulah yang harus dari sekarang ibu pikirkan, ibu tinggalin apa pas kita nanti di alam barzah itu masih mengalir, itu ibu kira apa? Oh ibu selalu yakin kayak Bu Riri tadi, luar biasa, saya mau ini dulu anak-anak saya Bu, biar jadi anak yang soleh-soleha. Nah berarti Bu Riri udah pikirin, nanti kalau saya udah meninggal nih, anak saya doain saya nggak? Ya kan? Jadi kira-kira pastikan kira-kira anak kita nih, anak yang akan kita tinggalin akan ngerti doain kita nggak nanti pas kita meninggal? Ngerti ngajiin kita nggak? Kira-kira akan bersedekah ke atas nama kita nggak? Sekarang ibu-ibu udah memberikan pendidikan-pendidikan itu, bukan cuman pendidikan duniawi. Kira-kira kalau kita mati, ini anak tahu doain saya nggak ya? Tahu ngajin atau cuman bikin tahlilan 100 hari suruh doain sama orang gitu?
karena dia banyak duit misalnya gitu, tapi dia bisa mendoakan sendiri nggak, dia ngerti nggak gitu. Jadi itu yang harus dipikirkan dari sekarang, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang akan mendoakan kita atau tidak, karena kan cuma 3 tadi kan. Terus ilmu bermanfaat apa, sekarang punya ilmu apa yang bisa kita tinggalin ketika nanti wafat nanti akan mengalir. Makanya saya bilang ke ibu-ibu nih di kelas lansia, sering saya ngomong, ibu-ibu yang udah mengajinya agak lumayan, cari Bu, cari orang-orang yang mau diajarin. Cari anak-anak, kalau dulu nih TPQ perlu guru, saya ngajar ya. Itu anak itu nanti ngaji terus, mengalir terus. Kita kalau udah meninggal, saya aja pengen sebenarnya Bu, cuman belum bisa kasih waktu kalau buat anak-anak, kalau rutin ya maksudnya gitu. Jadi itu harus dipikirin kira-kira nanti apa yang membuat aliran pahala buat kita dikubur. Dari sekarang udah pikirin. Karena cuma 3 tadi konsepnya. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang banyak duit, sumbangin, nggak usah banyak-banyak kasih warisan, bikin ribut aja. Kan kayak saya bilang tadi, saya udah bilang sama Abinya prinsipnya, Abi kalaupun nanti kita kaya, cukup anak-anak itu kita sekolahin dengan benar, kita kasih mereka naik haji, gitu kan. Kalau sanggup ada rezeki lagi, kita kasih mereka rumah yang cukup buat mereka tinggal, selebihnya udah, nggak usah tinggal-tinggal macam-macam, biar mereka nanti nyari sendiri. Dengan kita kasih ilmu, mereka kan bisa nyari sendiri kan, gitu. Jadi nggak usah banyak-banyakin harta, pokoknya untuk dia semua nggak usah, bikin ribut aja. Kasih ke lembaga-lembaga yang akan mengalirkan pahala-pahala kita, gitu. Intinya kayak pahala buat kita di akhirat. Jadi kita nanti pas di surga tiba-tiba dapat hadiah, dapat kiriman ini, dapat kiriman lontong, misal dapat kiriman misalnya ya. Kalau kita di sini aja seneng ya Bu. Apalagi gitu ya, kalau anaknya kayak anak Bu Fauzia hafiz Quran gitu kan luar biasa. Makanya dari sekarang harus sudah dipikirkan ya anak-anak itu gitu. Jangan anak yang jadi biasa-biasa aja, jadi anak-anak surga gitu ya. Kayak film apalagi kurang lebih begitu ya. Jadi harus sudah dipikirkan nih ibu-ibu nih, apa yang kira minimal kalau nggak bisa semuanya dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, kira-kira diantaranya apa yang harus kita kira-kira nih bisa nih buat aku meninggal nanti mengalir pahala sama aku, walaupun kita tidak mampu semuanya mungkin ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apalagi memaknai hidup, menyiapkan kematian terbaik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu ya, kayak tadi ya, maknai hidup, menyiapkan kematian terbaik. Terus apa? Melatih konsep matikan ego sebelum mati. Matikan ego sebelum mati. Bisa dipahami nggak? Jadi ya gini, jadi kita maksudnya hidup di sini tuh kayak ya udah sih gitu, maksudnya kita tidak lagi terlalu ego duniawi kita mengejar hal-hal dunia yang sangat luar biasa, padahal kita tahu akan pulang gitu. Kalau ego itu membawa kita ke akhirat, nggak apa-apa dikejar gitu kan, misalnya gitu. Kalau enggak ya udah sih, ini urusan dunia gitu, nggak usah terlalu di apa ya, jangan membuat kita tuh berlelah-lelah sekali dengan urusan-urusan ego dunia kita. Terus apalagi mengubah mentalitas dari pemilik menjadi pengemban amanah. Ya kita kan yang sangat sulit itu ketika kita sangat melekat dengan merasa memiliki, gitu kan? Bahwa misalnya harta itu kan punya saya misalnya. Jadi akhirnya membuat kita susah melepaskannya karena itu merasa milik. Anak juga begitu. Kita merasa anak itu punya milik saya, jadi susah untuk dipisahkan misalnya. Tapi kalau kita mengubah mindset kita bahwa harta, anak dan semuanya itu hanya amanah yang Allah titipkan, jadi kita santai aja, cuman amanah kan gitu. Kalau memang sudah bukan menjadi amanah kita, ya udah lepasin aja. Kita lebih santai, nggak bikin kita tuh sangat sulit gitu loh. Ketika harta terlepas dari apa namanya, dari genggaman kita, membuat kita stres, membuat kita depresi gitu. Makanya kalau kita sudah mengubah mindset itu menjadi amanah, jadi kita akan lebih mudah gitu mengikhlaskan apa yang mungkin sudah bukan milik kita, begitu juga melepaskan kehidupan kita gitu. Terus apa lagi? Fokus pada amal jariah dan legasi warisan kebaikan kayak saya jelaskan tadi ya. Jadi fokus pada amal jariah tadi, mewariskan kebaikan apa yang akan mengalir terus. Terus memandang kematian sebagai liqaullah, pertemuan dengan kekasih. Ini ada cerita Bu.
Pada ngantuk kah? Saya mau cerita nih. Jadi jangankan ini ya, jangankan kita nih manusia biasa banget gitu ya. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu Bu takut juga Bu mati. Ini fitrah manusiawi gitu loh. Manusia nih memang takut juga gitu loh. Takut sejarah fitrah manusiawinya dia takut. Terus suatu saat ketika dia sudah waktunya udah waktu ajalnya gitu ya. Kan malaikat apa? Israel datang bertemu ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu, kan gitu. Terus Masa Ibrahim langsung gini, ya gitu. Sampaikan dong sama Allah, saya ini kan Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah gitu. Kok kekasihnya tega sih mau bunuh kekasihnya? Gitu kata Nabi Ibrahim gitu kan. Kok Allah tega sih membunuh kekasihnya gitu. Terus ya malaikat Israel juga oh iya ya gitu, ya udahlah aku bilang ke Allah aja gitu kan. Terus beliau tuh ini ke Allah, terus ke Allah lapor dong, ya Allah, Ibrahim menjawab kok kekasihnya tega membunuh kekasihnya gitu. Terus ya udah gini, sampaikan sama Ibrahim, masa kekasihnya nggak mau bertemu kekasihnya gitu kata Allah. Jadi kok katanya kekasih, kok takut mau ketemu kekasih? Harusnya kalau kekasih mah harusnya senang mau ketemu. Kita senang nggak mau ketemu kekasih? Zaman-zaman ibu dulu masih berbunga-bunga, ya kan? Pasti kita akan senang bertemu dengan orang yang kita cintai. Sudah tidak sabar-sabar menanti, gitu kan? Gitu. Makanya harusnya mindset mati itu bahwa kita akan bertemu dengan kekasih gitu loh. Cuman PR-nya, apakah sekarang kita sudah menjadikan Allah itu kekasih kita, atau cinta kita masih cinta palsu? Cinta sih, tapi benar nggak cinta gitu. Harusnya kalau kita benar-benar cinta sama Allah, kita senang dong ketemu sama yang kita cintai, bukan jadi takut. Kan harusnya takut gitu kan. Harusnya kita bahagia. Oh iya nggak apa-apa, kan nanti kalau aku mati aku mau ketemu sama Allah dong gitu. Kalau kita takut berarti tentu aja ada something. Kita sama ibu aja. Kalau pulang nih, kalau ada salah, pasti takut pulang kan? Takut dimarahin. Takut nih, berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki ketika ternyata kita harusnya senang ketemu ibu gitu kan. Kita harusnya senang misalnya ketemu orang yang kita cintai, akhirnya menjadi takut. Berarti kan ada yang sesuatu yang harus kita perbaiki gitu. Makanya harusnya Allah itu menjadi sosok yang kita cintai, akhirnya menjadi kekasih dan kita senang akan ketemu nanti. Ya udah kita menanti-nanti dong ketemu kekasih. Nah, yang PR-nya kita harus menjadikan Allah benar-benar kekasih gitu. Jangan-jangan belum gitu. Cuman baru sebatas takut gitu kan, sama Allah mah takut gitu. Harusnya kan Allah sebesar-besarnya rahmat ya. Gitu. Harusnya kita nggak takut. Nah, panduan praktis mempersiapkan kematian yang baik. Ya tentu saja, kayaknya saya nggak usah bahas ini, ibu udah tahu sih. Cuman ya udah kita kuatin lagi ya. Tentu saja tingkatkan ibadah dan ketaatan. Ya tentu saja kan, kira-kira ibu-ibu udah tahulah kira-kira apa yang harus ditingkatin. Yang misalnya sholatnya masih nggak tepat waktu, masih sibuk sama kerja misalnya. Ya kerja nggak apa-apa, cuman kalau bisa kadang-kadang kita suka lalai ya. Tar dulu nanggung ngaduk kue, bentar lagi tahu-tahu udah jam 2, tanggung ini lagi apa, tar dulu gitu. Harusnya mungkin sekarang apalagi di usia kita ini ya, yang udah kaki sebelah ke kuburan, tinggal sebelah lagi ya gitu kan. Harusnya sudah lebih mungkin kita berusaha mendisiplinkan itu. Kalau udah azan, usahakan sholat dulu misalnya. Walaupun saya juga kadang masih ini sih. Tapi usahain kalau udah azan tuh kayaknya sudah aduh. Kalau nggak sholat langsung sholat tuh nggak enak misalnya gitu ya.
Nah, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, tapi bukan karena kita misalnya tartar, padahal masih bisa ditinggalin. Kadang kita gitu, nanggung, padahal harusnya taruh dulu, ya udah nanti bisa lanjutin lagi. Atau mungkin ada hal yang mungkin nggak bisa kita taruh sama sekali, mungkin masih oke. Jadi mungkin sudah mulai kayak gitu-gitu ya di usia-usia sekarang ini gitu. Sudah mulai sadar-sadar tingkatkan ibadah, disiplinkan gitu ya. Terus dan tambah ketaatannya ya, misal kayak tadi, kalau dulu ngajinya masih kadang-kadang, sekarang tiap hari ngaji deh misalnya, setiap hari habis sholat subuh ngaji dulu gitu, nanti habis ini ngaji sebentar ya, apalah kira-kira membuat ibu tuh apa namanya, membuat ibu-ibu tuh kira-kira apa nih target-targetnya, pasti tahu lah ya. Terus apalagi misalnya apalagi kira-kira Bu yang belum ibu lakukan, yang pengen dilakukan, misalnya sholat sunnahnya masih kadang-kadang bucin, masih males ya, sekarang ditambah sholat sunnah qabliyahnya, ba'diyahnya, kayak gitu-gitulah. Intinya tingkatin kedekatan dengan Allah itu tadi, apalagi taubat dan doa. Misal kayak tadi, kalau kita merasa banyak dosa, banyak salah, berarti kita akan banyak istighfar, banyak sholat tobat gitu ya. Kalau bisa setiap hari itu ada sholat tobat. Kalau bagusnya sih, kalau saya tuh suka pas tahajud, kalau tahajud tuh sholat tobat dulu, baru sholat yang lain, sholat hajat, sholat tahajudnya gitu kan, gitu. Jadi tobat duluan gitu. Atau misalnya nggak malam, kapan-kapan kalau sholat tobat kan kapan aja bisa gitu. Misalnya habis sholat zuhur, lagi ada waktu nih sholat tobat gitu. Ya udah, kira-kira apa gitu ya bisa dilakukan. Terus banyak doa, tentu saja doa apa aja lah yang kita inginkan ya, tentu saja untuk akhirat ya. Terus apalagi hubungan dengan sesama manusia, ini PR banget ya buat kita semua, termasuk saya, bahwa menjaga hubungan dengan manusia itu juga tidak mudah ya. Kadang-kadang penuh dengan dilema, penuh dengan kekhawatiran urusan-urusan sama manusia nih. Kalau urusan sama Allah mungkin lebih gampang kan, Allah Maha Pemaaf, Allah mudah mengampuni. Tapi kalau sama orang kan memang tidak mudah gitu ya. Tapi ya sedikit ya, kita mulai memperbaiki urusan-urusan kita sama manusia gitu kan. Terus apalagi menulis wasiat. Mungkin kita kira udahlah gitu. Kira-kira apa nih ibu-ibu yang mau wasiatin juga dari sekarang. Jangan tiba-tiba meninggal nanti anak-anak bingung misalnya. Ada hutang misalnya di mana, biar nanti pas kita wafat anak kita tahu bayarin hutang kita yang itu misalnya. Ditulis aja kira-kira nanti kalau kita meninggal nih, ada utang di mana, tolong misalnya gitu. Atau ada harta yang tanah 100 meter persegi 100.000 sana di mana gitu misalnya, mau kasih siapa, daripada nanti jadi sengketa, mending boleh juga diwasiatkan dari sekarang. Jadi itu juga mengurangi masalah-masalah ketika kita sudah nggak ada gitu kan. Jadi ngurangin, ini mungkin ada rumah apa buat siapa atau apalah gitu. Yang penting nggak kira-kira tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kan nggak enak ya kita nanti dapat laporan di alam barzah, anak kita ribut gara-gara harta gitu kan, apalah mungkin, atau ada hutang yang belum selesai atau apalah gitu ya. Kira-kira yang bisa diantisipasi dari sekarang, karena kita kan nggak tahu umur ya Bu. Walaupun kita bilang akan belum tua bucut, masa tulis wasiat, emang bisa jamin kita bisa sampai tua kan gitu kan. Gitu juga kurang lebih kayak gitu ya. Terus apa lagi? Nah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Saya suka si ayat ini, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'u ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi sebenarnya harusnya kita senang ya. Allah aja menjambut kita dengan tenang, dengan baik gitu ya. Harusnya kita tidak takut ya pulang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Makanya sekarang kita banyak orang hidup itu cari apa sih bucut? Hidupnya cari apa? Cari tenang. Saya pengen tenang. Saya nggak mau ribut-ribut. Saya nggak mau masalah-masalah. Saya pengen tenang. Hidup saya, kita suka bilang ngomong gitu ya. Pengen tenang gitu ya. Makanya sekarang juga kita mencari ketenangan, salah satunya untuk menyiapkan
hati kita pulang dengan kondisi tenang, kita siap, ibadah kita cukup, amal kita cukup, walaupun ya nggak cukup-cukup juga sebenarnya, tapi kita sudah berusaha lah ya gitu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Kita ridho dengan semua kondisi hidup kita sekarang gitu ya. Terus dan ridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin Rabbal alamin. Semoga kita mati dengan membawa ayat ini gitu. Amin Rabbal alamin. Terus apa lagi? Kematian adalah kepastian yang paling dekat dengan kita. Jadikan setiap nafas yang tersisa sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan jejak kasih sayang. Thank you, I love you. Selesai. Hah? Kira-kira ibu-ibu bisa lebih merubah nggak mindsetnya bahwa akan menghadapi kematian dengan lebih tenang, lebih bahagia, lebih optimis kan? Nggak yang merasa khawatir-khawatir lagi bahwa apa tadi mati itu wisuda, jadi kita harusnya bahagia menghadapi wisuda gitu ya. Terus harusnya kita senang, kita mau panen amal-amal kebaikan kita yang kita lakukan di dunia. Terus apa? Kita pulang, harusnya kita senang pulang gitu kan. Bukan takut pulang, berarti ada masalah dong kalau takut pulang gitu kan. Makanya kita harus mencegah masalah-masalah itu. Apalagi tadi kita cuman pindah gitu loh. Kita tuh tetap ada karena sesungguhnya kita itu ya jiwa kita, bukan tubuh kita gitu. Jadi insya Allah nanti juga kita, jiwa-jiwa kita ini akan berkumpul lagi dengan jiwa-jiwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita. Nanti di sana akan ngumpul jiwa-jiwa itu gitu. Memang sekarang secara fisik selesai gitu kan. Memang karena fisik ini ada batas waktunya, ada expirednya. Ibu sanggup kalau hidup sampai 150 tahun, tapi ini tinggal tulang sama kulit. Capek kan Bu? Capek juga gitu loh, udah jalan udah nggak bisa, apalagi udah tinggal tiduran aja. Jadi memang nggak apa-apa ada batas waktunya, tapi kita memandang kita cuma pindah aja sih kok gitu. Nggak yang mengerikan. Ya kira-kira mudahan gitu ya. Ya niat kita hari ini lebih memaknai hidup, jadi membuat hidup kita jadi semangat untuk menyiapkan nilai-nilai terbaik kita nanti. Jadi kita pulangnya dengan bangga gitu ya, bangga dengan pencapaian kumlot misalnya gitu. Alhamdulillah. Baik, kita konsentrasi sebentar. Apa namanya? Kita muhasabah sebentar ya. Ibu-ibu semua, mudah-mudahan nggak ada berisik di luar sana ya. Baiklah ibu-ibu semua, tenangkan dirinya, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Kalau lagi cek kesehatan diberhentikan dulu, nanti dulu kita lanjutkan kembali. Kalau ada pembahasan arisan dan lain-lain nanti kita lanjutin lagi. Kalau ada diskusi nanti lagi. Jadi kita fokus sebentar ya, tenangkan diri. Kita muhasabah dan berdoa bersama kepada Allah. Udah siap? Kayak mau mati. Enggak seru. Apa nih? Terus tarik nafasnya yang panjang, buang secara perlahan, tundukkan kepalanya, sambungkan hati kepada Allah. Ya Allah, ibu-ibu dengar aja ya sampai menghayati dan sambungkan hatinya kepada Allah. Ketika engkau berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu?
Lalu kami menjawab, qalu bala syahidna ya Allah. Betul ya Allah, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami sudah bersaksi dan mengakui Engkau Tuhan kami sejak kami di alam ruh. Artinya, kami siap patuh dan tunduk dengan apapun kehendak-Mu. Lalu, Engkau menghembuskan ruh-ruh kami ke dalam jasad berawal dari tulang sulbi ayah-ayah kami, kemudian ke dalam rahim ibu-ibu kami. Lalu kami lahir ke dunia dengan tangisan, karena sebenarnya kami takut menghadapi dunia, mengemban amanah, melaksanakan kewajiban, menjalankan perintah, menghindari semua larangan-Mu. Hidup kami penuh tanggung jawab. Tidak boleh salah, tidak boleh berbuat dosa. Ya Allah, tapi Engkau tahu diri kami yang banyak lalai ini, banyak lupa, banyak perbuatan sia-sia. Kami banyak melakukan dosa, tidak taat semua perintah-Mu. Ya Allah, bagaimana kami ini? Bagaimana bila tiba-tiba jatah waktu kami pulang masih seperti ini? Tapi Allah, di antara resah dan takut kami tahu Engkau Maha Kasih dan Sayang. Cinta-Mu kepada kami melebihi apapun. Tentu Engkau tidak akan membiarkan kami menjadi hamba yang merugi. Memaafkan segala salah dan khilaf kami. Ya Allah, bila datang waktunya nanti, kami ingin kembali dengan seluas-luas ampunan-Mu, sebesar-besarnya kasih dan cinta-Mu, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, yang ridho dan Engkau ridhoi, dan menjadi golongan hamba-hamba istimewa dan masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, bimbing kami selalu berada di jalan-Mu, iman yang terus bertambah kepadamu, yakin dengan pertolongan-Mu, tidak mencintai dunia ini sepenuh hati, merindukan perjumpaan terindah dengan-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami, jadikan kami jiwa-jiwa yang tenang menghadapi dunia yang sementara ini. Walaupun dengan ujian-ujian yang meresahkan jiwa kami, melelahkan raga kami, membuat kami bersedih hati. Ya Allah, jadikan semua yang kami lalui dan kami hadapi dengan ikhlas menjadi sebab turunnya rahmat-Mu, karena kami tidak sanggup menggapai surga dengan amal kami yang tidak seberapa dan dosa kami yang menggunung tinggi. Ya Allah, izinkan kami berkumpul lagi dengan saudara-saudara kami di taman surga-surga-Mu nanti, saling mencari dan mensafaati, tertawa lagi, bercanda lagi, meluk saudara-saudaranya. Amin ya Rabbal Alamin.
saling berpelukan dengan saudara-saudaranya. Semoga nanti kita bertemu lagi bersama di surga, tidak hanya di sekedar di dunia. Bahwa kebahagiaan sesungguhnya nanti ketika kita berada bersama di surga, tidak ada lagi kelelahan, tidak ada lagi kesedihan di sana, tidak ada lagi kondisi yang meresahkan. Jadi kita akan bahagia selalu di sana. Jadi dari sekarang saling menguatkan, saling mengajak kepada kebaikan, saling memotivasi untuk menambah amal-amal kita, menambah nilai-nilai kita yang mungkin dulu tidak baik, mungkin kedepannya supaya lebih baik ya, dan kita nanti bangga pulang dengan amal-amal kita itu, insya Allah, amin Rabbal alamin. Mungkin itu saja ya, mohon maaf ibu-ibu semua, masih banyak kekurangannya. Saya juga sama, karena bahwa sebenarnya belajar itu bukan karena saya sudah pintar, karena saya pengen belajar bersama gitu. Karena kalau belajar bersama manfaatnya lebih banyak gitu kan, kita bisa sama-sama dan pahala saya juga jadi double-double. Kalau saya soleh sendiri mah ya cuman segitu, tapi kalau bisa soleh bareng-bareng kan jadinya pahalanya bisa double-double ya gitu. Jadi kurang lebih begitu. Mohon maaf ibu-ibu, bila masih banyak kekurangan, semoga Kak istiqomah terus menjemput ridho Allah ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ada? Kalau enggak kita tutup dengan doa Ustazah Vivin. Ya udahlah, kan lu dapat pahala aja. Semuanya karena rahmat Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi barik lana sabra. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah, ya Allah ya Razak, ya Allah ya Ghani, ya Allah ya Mughni, ya Allah ya Alim, ya Allah ya Wahhab. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Video ini. Bobi, deketin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجوع والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وظهر الرجال. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر. لا اله الا انت. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين يا الله. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan tausiah yang menjadi pencerahan tentang kematian yang dibawakan oleh Ustazah kita Putri. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Putri yang sudah membawakan doa. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat amal kita hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kajian berikutnya. Mari kita akhiri kajian ini dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa Sabian, anak Pakasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu yuk. Foto dulu ya, jangan bubar dulu. Itu apa, Kang Yusuf ada yang mau disampaikan lagi? Aman ya? Oke, terima kasih. Ibu Haji, Ibu Yeye, dan Ibu Sadia nanti dapat souvenir ya, karena tiga orang pertama datang dapat souvenir. Masya Allah. Apa nih souvenirnya? Voucher umroh. Ayo. Ayo kita foto bareng dulu. Biar nanti kayak. Aku dari GDC. Oh, Masya Allah. Sama-sama. Biasa selalu. Ayo foto-foto bareng dulu. Ayo foto. Ibu siapa namanya? Ibu Syarifah Oh, Bu Syarifah. Di GDC di mana? di Sasak 2. Oh, Sasak. Iya, iya. Yang mau masuk grup boleh. Udah dimasukin. Oh ya, oke. Foto dulu biar nanti tercatat namanya. Ayo di mana aja yang bisa, yang mau duduk, yang masih nggak encok bangunnya. Kesemutan ya. Yang kesemutan berdiri aja. Hah? Biar aja tuh, biar aja. Oh, minta tolong sama Kang Yusuf aja. Kang, boleh minta tolong fotoin Kang, biar masuk semua. Mbak, saya muda. Dah. Sini, maju lagi. Maju.
Biar aja situ, jangan kejauhan. Itu masih nyala. Taruh di tengah itu biar aja. Oke. Ini Mbak Indri tunggu dulu. Dia pulang. Yuk. 1. Semangat. Yuk. Kasih. Oh, mau video lagi. 1, 2, 3. Udah video udah nyala. Ayo Bu Susi. Ya. 1, 2, 3. MT Tazkiyah Syifa bersama menggapai ridho Allah, bersama menggapai surga. Allahu Akbar. Makasih Ibu semua. Barakallahu fikum. Oh ya, makasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Amin. Ilmunya. Sama. Gimana nih? Item-itemnya. Cantik sekali Bu dia. Alhamdulillah. Oh, maaf. Tinggal di mana, Bu? Di Villa Kali Mulia. Oh, iya. Dan datang lagi ya. Iya sama-sama ya. Amin. Ini temennya ya, bestinya ya. Mau ikut? Ini apa? Ini acara itu. Acara apa? Kalau tanya itu apa namanya? Acara ini Ustadz ini seharian dia. Kalau mau ikut nanti bisa bareng saya. Kayak itu ya. Hah? Kayak event. Jadi dari pagi. Coba tanya sama Mas itu. Ini kan nanti siapa tuh dapat harga khusus. Kesan banget. Masya Allah. Wes semangat ya. Semangat. Iya, jadi acaranya tuh. Kayak ini ya. Makasih ya. Mau jemput dulu. Udah tuh ya. Yang kayak Aldi Jinajar itu. Mewek. Kalau ini selek. Enggak. Kayak is IQ gitu kayak Gita. Tapi dia banyak. Iya Bu. Amin. Kasih Bu ya. Udah menuju di Udah siap mati. Sekarang umroh dulu. Umroh dulu ya. Aku tuh yang buka hitam. Nanti serem lagi gua. Ini kalau mau tanya-tanya sama Masnya. Kalau mau, ya ini kan tanggal ini, bawa aja dulu bilang sama suaminya. Nanti ada nomornya kan di situ. Nanti saya share lagi sih. Ada nggak ada nomor Kang? Ada ya. Nanti dari melalui saya juga bisa. Ke aku juga bisa. 12 Juli hari Minggu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut kita bareng-bareng berangkatnya. Tarin via Yusuf juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita coba kasih harga untuk Ini harga-harganya ya Mas. Kang dijelasin dulu. Tapi kalau ini enggak? Dapat kalau ini berapa? Ini kan apa? Udah kan kalau untuk eventnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Nah ada tiket green, gold, platinum sama diamond. Kalau yang untuk green itu kita dapat merchandise biasa, merchandise aja. Kalau yang gold yang green, tapi nggak dapat yang makan siangnya. Tapi kalau untuk yang gold, nanti insya Allah dapat makan siangnya. Insya Allah nanti ya bukan untuk harganya sendiri ini bisa kita kurangin lagi. Oh, ada diskon nanti kalau mau. Tapi kalau daftar Bawa dulu ada brosurnya, Pak. Nanti kasih tahu anak. Iya, kasih tahu sama anak. Jadi, tapi ustadznya banyak tuh, bagus-bagus. Ustadznya banyak. Jadi seharian tuh kita. Iya, aku insya Allah ikut. Ya makanya kalau ikut nanti kita bareng-bareng berangkatnya. Dari mana?